Good pagi, halo sahabat AWN. Ini saya mau menerangkan tentang pengolahan tanah di lahan pertanian. Di samping saya ini ada sawah pertanian, kemudian lahan-lahan pertanian yang sebelumnya. Ini ditanami jagung, kemudian cabai, terus apa lagi ini? Macam-macam ya. Ya, ada tomat dan lain-lain. Nah, sebelum memulai bertani, satu hal yang perlu dilakukan adalah olah tanah. Dalam olah tanah kita harus punya alat alat tester semacam ini, namanya pH tester, mereknya VT05. Harganya kalau di marketplace itu macam-macam, dimulai dari 400.000 sampai ada yang 100 ribuan ada. Nah, kalau VT05 yang saya bawa ini harganya kisaran 400 ribuan. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya alat yang harus dipunyai oleh setiap petani. Petani itu harus punya alat ukur. Jadi nanti sebelum menanam, alat ukurnya itu tanahnya diukur dulu, diukur pH-nya, baru menentukan pupuk apa yang harus dimasukkan ke dalam tanahnya. Karena kita menanam itu di atas tanah. Apapun keadaan tanahnya itu menyebabkan keadaan tanaman akan menjadi seperti apa. Tanaman pasti subur kalau unsur hara yang tersedia di dalam tanah itu juga lengkap. Di sini saya punya tabel, ada 16 jenis nutrisi. Kalau ke-16 nutrisi ini bisa terserap sempurna oleh tanaman jika pH tanah itu berada di angka 6,5 sampai 7. Nah, di angka ini semua jenis unsur hara itu akan terserap sempurna. Kalau misalkan pH tanah itu 5,0, di sini warnanya merah. Ini unsur nitrogen tidak bisa diserap. Unsur fosfor tidak bisa diserap, kalium tidak bisa diserap, magnesium, kalsium, dan lain-lain ini juga tidak bisa terserap. Jadi pH tanah menentukan kesuburan tanamannya. Jadi sebelum tanam kita harus melihat pH daripada tanah yang akan kita tanami. Dulu. Wajib diukur ya. Siap. Nah, untuk menaikkan pH tanah, misalkan ketemu nanti setelah kita ukur itu misalkan 5,0 atau 6,0, nanti diukur dinaikkan pH-nya menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit. Dolomit ya. Oke, kapur siap. Dolomit. Siap. Nah, nanti ada hitung-hitungannya tersendiri khusus untuk ngitung kapur dolomit. Sekarang kita coba ukur menggunakan pH meter, ya. Menggunakan alat seperti ini, kita coba tancapkan ke tanah. Berarti ini di reset dulu ya? Sudah ini. Sudah di reset ya? Kalau resetnya ini. Oh, resetnya ini ya? Ya. Oke, siap. Oke. Sekarang kita tes coba ya. Kita tancap. Oke, kita tunggu ketemu pH-nya berapa nanti. Menunggunya kurang lebih 1 menit ya. Ya, itu alat ukurnya akan terus jalan. Mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini alat ukur berjalan terus. Menunggu kurang lebih 1 menit. Sambil menunggu 1 menit edukasi. Sambil menunggu, ini saya lanjutkan untuk menghitung pupuk kapur dolomit kebutuhannya. Jadi kebutuhan pupuk itu adalah per hektar. Di sini sudah ada ketentuan dari penyuluh pertanian lapangan itu bahwa untuk kapur dolomit yang dibutuhkan itu berdasar nilai pH-nya berapa. Misalkan nanti ketemu pH-nya 6,5 atau 5,0, ini berarti kekurangan kapur dolomit berapa. Misalkan kurang 0,5 ini ya. Ya, ini sudah saya hitungkan. Kalau misalkan ketemunya 6,0, untuk menaikkan ke pH 6,5 itu berarti butuhnya 0,5 pH. Jadi kenaikannya dari 6,0 ditambah 0,5 ketemu 6,5. Kemudian di sini ada tabel kalau 0,5
itu kebutuhannya adalah 2,8 ton per hektar. 2,08. Ya, 2,08 ton per hektar. Jadi 1 hektar itu butuh 2,8 ton. Nah, seandainya ini cara ngitungnya. Misalkan punya lahan segini, ini diukur berapa meter panjang kali lebarnya. Misalkan ketemu 1000 meter, 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Itu 1 hektar. Ketemunya kalau 1000 meter ini luas lahannya adalah 0,1 hektar. Nah, kebutuhan pH tadi misalkan di angka 6,0 itu adalah 0,5, itu kebutuhannya 2,08 ton, itu dibagi 10.000 meter ketemu 0,208. Dari 208 ton dikali 10.000 dibagi 10.000 ketemunya 0,208 ton. Atau di kilo? Ton kalau di kilo ini kan dibagi 1000 ketemunya 208 kilo untuk satu pertanian ini. Dengan ukuran 1000 meter persegi ya? 1000 meter. Nah, kalau kayak yang seperti di samping ini Pak Erwin, di samping ini menggunakan bedengan. Bedengan. Kalau bedengan dihitung per bedeng. Kan satu bedeng lebarnya berapa, ini 1,2 meter atau berapa, panjangnya berapa. Nanti dihitung dari panjangnya itu misalkan 10 meter, misalnya ini 10 meter kali 1 meter. 1 meter berarti kan tetap 10 meter. Iya. Nah, kalau 10 meter nanti hitungannya ketemunya berapa? Tinggal berapa bedeng ya? Ya. Misalkan ketemu satu bedeng ini 1 kilo, misalkan ya. Misalkan ketemu 1 kilo kebutuhan dolomit. Nah, berarti kita nimbang 1 kilo disebarkan ke lahan ini. Gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Dikali banyaknya bedengan. Hanya seperti itu untuk menaikkan pH. Kita cek kembali. Oh, kita cek ya. Siap. Sudah berapa ini angkanya? Kita cek angkanya 6,1. 6,1 ya. Ya. Oke, 6,1. lah. Anggaplah 6,1. Oke, kita cabut ya. Ya, kita cabut. Oke. Selesai. Nah. Oke, ini berarti teman-teman sawah yang ini berarti pH tanahnya adalah 6,1. Jadi buat catatan aja. Dan kayaknya kita nggak puas dengan hanya satu lahan ini. Kita coba ke tanah yang lain Pak Gito ya. Oke, sambil kita ngecek supaya Pak untuk hasil evaluasi kita mengecek tanah beberapa lahan. Oke? Siap. Lanjut. Yuk. Kita turun. Yuk. Ini ada tanaman jagung sama kacang panjang. Kita coba salah satunya ya, antara yang sini, yang kiri, yang kanan. Yang kanan dulu. Bedengan adalah bekas setelah menanam cabai kecil. Gitu ya. Oke, kita cek. Kita cek pH-nya. Bisa dimasukkan. Ini namanya lahan janda kalau mengistilahkan Pak Erwin. Jadi, lahan janda. Lahan janda itu lahan kedua. Ini plastiknya tidak dibongkar. Gitu ya. Iya, seharusnya kan kalau nanam lagi dibongkar, diukur pH-nya seperti ini, nanti ketemu berapa dikasih dolomit, kemudian baru ditanami. Oke. Selanjutnya gitu. Siap. Coba. Dicoba dulu. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Ya. Sambil menunggu. Jadi sudah 1 menit ya. Ya, oke, kita coba 1 menit. Sekarang kita coba. Berarti angkanya berapa? 5 ya. Oke, sudah 5 menit ya. Lanjut. Bisa dicabut Pak Gito. Ya, di sini pH-nya ketemu 5 ya? Pak Erwin. Yes. Ya. Ini saya jelaskan dulu tentang pH 5 ya. pH 5 ini unsur nitrogen, fosfor, kalium, ini pupuk utamanya. Ini tidak bisa diserap sempurna atau tidak
tidak bisa diserap sama sekali. Ini contohnya Pak Erwin. Ini kalau tanaman cabai itu kan butuh unsur NPK lengkap. Keriting ini ya. Karena pH-nya itu asam di 5, ini semua unsur nggak bisa diserap. Jadi ya seperti ini, dia Hasilnya ngering-ngerian. Kering-kering. Nah, ngering-ngerian. Tanamannya nggak bisa Maksimal tumbuh ya? dengan baik. Nah, karena pH-nya seperti ini. Nah, Hmm. yang seharusnya nanti kita wajib membuat tanah ini ber-pH 6,5. 6,5. Ini ya? nanti semua unsur yang ada di sini akan terserap dengan baik oleh tanaman ini. Nah, kalau jagung, kemudian tanaman yang lain mungkin memang pH sekian bisa hidup. Tapi kalau untuk misalkan tanaman cabai, saya yakin nggak bakalan hidup dengan baik. Kalau pH-nya Ini ya hasilnya seperti ya. ini. Ya. Dari 5 aja sudah kelihatan hasilnya seperti ini ya, Ya, teman-teman ya. karena pH itu menentukan tanaman apa yang bisa ditanami di tanah itu, dan Oke. unsur hara yang ada di tanah itu juga menentukan tanaman ini akan hidup seperti apa. Yes. Itu aja, Pak Rin. Kita coba ya, berarti ke lahan yang lain ya. Oke. Oke, let's go ke lahan yang lain. Tadi yang sebelah sini sudah, coba yang sebelah sini. Yang sebelah kiri. Ya, monggo silakan pilih. Ya, Oke. ini dicoba lagi. Ini ada tanaman timun ya, timun sama jagung. Nah, ada lomboknya Pak Erwin. Ada lomboknya Kecil juga ini. ya. Oke. Oke deh. Sambil menunggu ya, kurang lebih 1 menit ya. Oke, sudah 1 menit ya, teman-teman. Sekarang kita coba berapa pH-nya. Oke, angka 6 ya. Lanjut Pak Kito. Oke. Penjelasan kalau tentang pH 6. pH 6. pH 6 Seperti yang tadi berarti ya. ya, pH 6 itu kan di sini 6,0. Ini unsur nitrogen, fosfor, kalium ini aman, bisa dikonsumsi oleh tanaman. Tapi Unsur-unsur yang lain, yang sisanya, yang merah, yang biru, yang putih ini belum bisa diserap sempurna. Jadi Oke, untuk yang 6,0 tetap ini butuh kapur dolomit Pak Eri. dolomit ya. Ya, butuh Oke, siap. kapur untuk menaikkan pH-nya biar tidak asam. Kalau ini sudah bisa ditanami, insya Allah ya setidaknya unsur hara makronya, NPK-nya itu bisa diserap oleh tanaman ini. Nah, Oke. selanjutnya kalau pengen lebih bagus, setelah ini diberi kapur dolomit, itu digunakan pupuk-pupuk organik. Gitu ya. Sebagai contohnya ya punya AWN. Punya Oke. AWN itu ini kebetulan kita sebagai agen pupuk Pornas. Oke. Ya, pupuk organik nasional. Teknologinya nano Pak Erwin. Siap. Jadi luar biasa kalau diaplikasikan ke lahan pertanian, tanaman akan menjadi subur. Sekarang- Perkembangannya akan luar biasa. Oke, siap. Pupuk organik ya. Nah, sekarang kita coba ke tanah pot ya. Yang Oke, sudah yang ada di depan rumah ya, kita coba ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, ini saya akan mengukur semua tanah yang ada di sekitaran sini. Tanah pot ya. Ya, tanah pot. Kemudian saya sudah buat demplot itu Pak Erwin. Untuk saya coba, saya tanami cabai. Cabai ya. Ya, Dengan kalau menggunakan apa? Sudah pH-nya 6,5, pH-nya standar, kemudian diberi pupuk AWM ini apa yang akan terjadi? Oke. Nah, nanti bisa dilihat, saya tanamnya tidak banyak, hanya 4 atau 5 cabai itu. Saya ingin menguji coba, kalau dengan tanah yang bagus, apakah nanti tanamannya juga akan bagus? Nah, itu nanti bisa dilihat dari hasil demo plotnya. pH ya. Nah, pH-nya. Kita Oke. cek di pot sini. Oke, kita coba lihat pot ini ada tanaman bunga ya. Jadi ini bunga apa namanya Pak ini? Waduh, kurang Mirip, tahu saya. mirip kayak anthurium, tapi Nama-nama ini istri saya yang paham ini. posisinya ya. Ya. Iya, ini tanaman pot. Sambil menunggu 1 menit ya. Ini Pak Gito ini istrinya suka tanaman bunga-bunga. Hobi menanam bunga.
sambil menunggu 1 menit ya teman-teman. Jadi tanah itu terus bergerak, tanah apa namanya, alatnya terus bergerak ya. Nah, ini sudah 6,1, lanjut, masih berapa menit lagi. Oke, jadi 6,1 aja. Ini termasuk kategori hampir subur ya, hampir subur Pak kita ya. Ya. Kita anggap saja segitu. Ini sudah mendekati 6,5 Sudah mendekati ya, 6,5 ya. Ini kalau di tengah-tengah sudah 6,5 nih Pak. Oh gitu ya. Oke. Lanjut ke yang lain Pak Gito. Oke. Pot Ya. lain. Oke. Pot yang ini ya. Oke. Itu masih terus bergerak. Ini pakai ini Pak ya, pakai organik ya? Ya, ini semua organik. Semua organik ya. Jadi sangat bagus memang untuk ibu-ibu yang memang punya hobi tanaman hias ya. Tanaman hias itu perlu tanahnya yang betul-betul Ya. organik. Kita lihat dulu Pak Arif. Sudah ya? Sudah. Nah, di sini pH-nya 6,5. Ini sudah bagus. Oh iya, 6,5 ya. Oke, Kita lihat. 6,5. Wow, bunganya subur, keren. Oke, kita ke yang sudah saya plot Oke, di sebelah. tanah cabe ya. Ya. Ini kita lihat dulu keadaan tanamannya. Ini ada 2 pohon yang luar biasa. Ini memang sengaja saya mendemo plotkan. Jadi saya demplot, saya hanya buat ini ukuran 1,5 meter kali 2 meter. 1,5 kali 2 meter ini ya. Nah, ini saya uji coba untuk saya tanami dengan tanaman hortikultura dan ya pokoknya tanaman macam-macam ini hanya untuk uji coba. Uji coba ya. Ya, Oke, uji coba. pakai pupuk AWM ya. Ini sudah pakai AWM. Gitu. Kita cek tanahnya ya. Kita cek pH-nya berapa. Oke. Oke. Sambil menunggu, baru nancep aja sudah 6,2 lah, hampir 6,5. Sambil menunggu ya teman-teman. Nah, ini ada tanaman stroberi. Yang ini cabai teman-teman ya. Wow. Ini lebat juga nih. Buahnya ya, masih kuning-kuning ya. Yang ini sudah disemprot juga ya, belimbing ya. Kemarin sudah disemprot. Disemprot. Dalam semprotnya kemarin masih 3 hari ya. Iya. Sudah berbunga ya. Calon buah. Dalam buahnya. Cabenya keren. Tadinya keriting. Nah, ini kelihatan kapan hari itu keriting setelah dikasih pupuk AWM selama 3-4 hari ya. Jadi daunnya mulai tidak keriting lagi, malah berbuah. Berbuah. Oke, lanjut ke ini ya. Lanjut ke pengukuran tadi. Pengukuran tanah yang tadi, ini pakai AWM ya. 6,5. Sip. Berarti ini Kesimpulannya? sudah bagus Pak Erwin. Jadi kondisi tanah yang di sini ini pH-nya sudah sesuai, yaitu 6,5 sampai 7,0. Ini sudah sesuai. Jadi apapun yang ditanam di tanah ini insya Allah akan tumbuh dengan baik. Ini kebetulan tidak saya beri pupuk apa-apa selain pupuk AWM ini. Jadi hanya menggunakan ini sebagai andalannya. Ya, pupuk AWM saja. Dan ini saya uji coba, tidak saya beri pestisida juga. Kalau misalkan nanti ada hama, ada apa kan, kalau lahan ini mungkin jarang. Tapi kalau di sawah ya mungkin kita harus menyediakan pestisidanya. Jadi misalkan ada trip, ada layu fusarium kah, ada bakteri yang lain, nah itu kita harus antisipasi tentang hamanya.
Gitu ya. Berarti kesimpulannya tadi Pak Gito, setelah kita melihat pH tanah yang ada di sawah, beberapa tanah sawah, Ya. sama beberapa tanaman pot sama tanaman ini ya yang ada di depan ini, kesimpulannya seperti apa Pak Gito? Kesimpulannya, jadi sebelum bertanam ukur dulu dengan pH meter tanahnya, ya. Jadi diukur dulu pH-nya, pH tanahnya berapa. Kalau misalkan masih asam, itu kita naikkan dulu pH-nya dengan menggunakan kapur dolomit. Kalau sudah sampai di angka 6,5 seperti ini sudah sangat bagus, ideal untuk ditanami. Monggo silahkan ditanami apa saja dengan pH 6,5 pasti tumbuh dengan baik. Terus pupuknya gunakan pupuk organik, tidak usah pakai yang kimia. Dan ini luar biasanya pupuk AWM ini teknologinya teknologi nano. Nah, sangat kecil partikelnya. Jadi kalau disemprotkan atau disiramkan ke lahan pertanian, ini cepat sekali diserap. Jadi tanaman akan langsung memakan unsur hara yang ada di sini, di pupuk AWM ini. Nah, ini mudahnya pupuk AWM itu sudah di saset seperti ini Pak Rin. Sudah di saset, bentuknya saset, ini tinggal masukkan ke tangki yang 20 liter. Nah, sudah tinggal disemprotkan atau dikocorkan ke tanahnya. Itu sangat bagus sekali dan sangat cepat diserap pupuknya. Lihat hasilnya yang sudah saya demplotkan, hanya sekecil ini. Saya sengaja tidak nanam yang banyak, hanya untuk mengukur saja. Kalau tanah segini dengan kondisi tanah seperti ini sudah sesuai dengan ilmu pertaniannya, hasilnya seperti apa. Nanti kita tinggal uji cobakan ke lahan yang besar di persawahan. Nah, seperti tadi yang pH 5,5 itu tanamannya tidak bisa hidup karena asam. Apa mau jenengin? Kerdil. Kerdil, kemudian Cabenya keriting. Ya, kering-kering nggak bisa maksimal. Tapi alhamdulillah ini saya ukur pH-nya sudah sesuai, kemudian saya beri pupuk AWM ini, saya tanami apa saja, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Tinggal kalau pengen mengaplikasikan ke tanah luas, ya tinggal menyesuaikan dengan keadaan yang sudah ada sekarang. Itu aja Pak Rin. Gitu ya? Ya. Oke. Kesimpulannya teman-teman berarti segera pakai pupuk AWM dengan teknologi nano. Ya. Di mana kita? Banyuwangi. Di mana kita? Banyuwangi. Di mana kita? Banyuwangi. AWM Star Life. Yes, Luar biasa. Yes.